Oke, selamat siang. Nah, kali ini kita akan bahas alat deteksi air ya. Alat deteksi air bawah tanah, alat geolistrik dari Survey model 300 RV 16D. Nah, ini alatnya penampilannya seperti ini. Jadi hasil geolistriknya itu sudah bisa kelihatan di alat ini. Oke, model ini model yang multi channel. Jadi model multi channel itu ada 16 elektroda yang bisa dipasangkan dalam satu lintasan. Nah, kemudian yang didapat adalah alat ini. Kemudian di sini ada juga model model yang sensor elektromagnet. Ini sensor elektromagnet ini sangat berguna apabila di daerah yang di beton ya, yang udah beton, sukar untuk ditusuk-tusuk. Nah, itu pakai sensor ini. Kemudian ada charger juga. Kemudian ada alat untuk ini mindahin ke komputer ya. Gitu. Oke, kita akan coba bagaimana cara untuk mengukur alat Survey ini dari multi channelnya ya. Nah, untuk multi channelnya yang pertama kita butuhkan elektroda ini, ada 16 titik nih. Jadi satu lintasan itu ada 16 titik elektroda yang ditusukkan ke permukaan tanah. Kemudian dari 16 titik ini kita bisa mendeteksi sampai 300 kedalaman 300 meter di bawah permukaan tanah. Nah, kemudian ada kabel elektrodanya. Jadi ini panjangnya sekitar 30 meter aja, 30 sampai 35 meter gitu. Kemudian dapat satu palu ya. Oke. Nah, ini caranya adalah yang pertama ini ada adaptor untuk kabel. Nah, ini untuk yang alat sensor elektromagnet. Kemudian ini untuk casan ya, casan charger ya. Posisi baterainya ada di belakang ini, bisa dibuka. Kemudian tombol on off-nya di sini. Nah, ini sudah nyala ya. Jadi yang perlu dilakukan adalah ini digeser dikit. Nah, kemudian nanti di personal information kita bisa login. Nah, kemudian yang pertama lagi yang harus dilakukan adalah kita klik sistem WiFi, kemudian konekkan dengan WiFi yang ada, gitu ya. Nah, ini sudah terkoneksi, ini sudah connect, kita komplit. Nah, setelah terkoneksi, baru buka tadi yang klik sini. Nah, kemudian personal information, baru masukkan ID. Nah, setelah itu kita ke new measurement, kita langsung klik aja, misalkan lintasan 1, confirm, drafting koordinatnya 10 aja tetap. Oke. Nah, ini ada pilihannya nih. Ada 100, 200, 300, kemudian ada
pilihan pakai sensor elektromagnet, porcelain probe, atau elektroda. Nah, kita pakai yang elektroda dulu. Nah, di sini ada measurement channelnya ada 14 ya. Jadi ada 14 titik yang akan digunakan kita untuk menentukan titik akuifer di mana. Kemudian frekuensi seleksinya 4. Kita confirm. Nah, habis itu baru kita tancap-tancapkan elektrodanya. Gitu. Oke, ini ada 16 elektroda, ada satu lintasan ukur. Nah, ini sebelumnya udah saya pahat dulu agar gampang untuk masukin elektrodanya. Jadi ada 16 elektroda. Ini kita pasang ya. Jarak antar elektroda itu sangat bergantung dari panjang lintasan ya. Direkomendasikan itu 2-3 meter aja. Tapi kalau misalkan jarak luasannya itu kecil, ini setengah meter bisa. Pastikan urutan kabelnya tidak bertukar-tukar. Oke, setelah kita gelar, kita tusuk-tusukkan. Oke, jadi ini ada elektroda ya, kabel kita tempelkan ke elektrodanya. Itu.
Nah, ini kita pastikan kabelnya sudah nempel semua ya. Kabel sudah nempel. Nah itu. Jadi kalau nggak nempel dia nggak bisa ngukur. Setelah terhubung semua, ini kita konekkan ke alat biolistrik. Kita konekkan ke sini. Ya, pastikan ininya sama nih, ada tandanya. Nah, ini sampai ininya ke depan. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita klik new measurement dan tes. Oke. Nah, ini ada kedalaman ya. 300, 100, kita pilih yang 100. Kemudian elektrod, kemudian number of measurement channelnya 14. Kita confirm. Nah, ini kita sudah pastikan semuanya terkonek. Nah, misalkan ini ya, yang di satu ini kita copot dulu. Kita nggak konekkan, kayak gimana nih? Misalkan ini, kita copot, kemudian kita klik measure. Ini ada suara tik tik tik. Nah, tuh. Jadi the first channel input may be disconnected. Jadi dia udah tahu kalau ada yang nggak terkonek dengan kabel elektroda, itu nggak bisa gitu, nggak bisa mengukur. Makanya kita konekkan lagi. Oke, kita konekkan. Nah, kemudian cek the channel. Kita lihat nanti misalkan di elektroda ke 4 nggak bagus, nggak connect, nanti dia ngasih tahu. Oke, ini udah terkonek semua. Nah, sampai tanda seperti ini baru kita tunggu sampai 100%. Kecepatannya itu sangat bergantung dari kedalaman. Jadi satu lintasan itu sekitar 5-10 menit aja. Oke, sudah selesai pengambilan datanya. Nah, ini kita confirm. Oke, ini adalah data-data pengambilan ya sampai 13 titik. Kita klik draw, Solan graph. Nah, ini tampilannya. Jadi ini adalah kedalaman 0 sampai 100 meter karena tadi kita kedalamannya 100 meter ya. Kemudian ini adalah titik-titik horizontal itu titik elektrodanya. Nah, yang penting adalah jadi titik nolnya ini yang mana nih? Titik nolnya adalah titik kedua dari elektroda. Ini yang pertama. Nah, yang pertama ini tidak kita hitung. Jadi baru dibaca itu yang titik yang kedua ya. Gitu. Jadi mulai dari titik kedua sama yang titik pertama sama titik yang terakhir di sana itu nggak dihitung. Gitu. Jadi mulai
mulai kebaca data itu di sini nih, di titik yang kedua ya. Jadi titik 0 di sini, ini titik 0. Jadi titik 0 ini adalah titik yang kedua ya. Nah, ini adalah lintasan nilai resitivitasnya dari 0,4 sampai 2,7. Karena di sini emang dataran ya, dataran rendah, jadi lempungan aja sebenarnya daerah Jakarta. Nah, kemudian nilai resitivitas ini dari 0,4 sampai 2,7 ini kelihatan nih, di sini ada daerah-daerah, ada titik-titik yang sebenarnya nggak bagus untuk dilakukan pengeboran gitu. Jadi kita tinggal lihat apa namanya lokasi-lokasi yang bagus untuk dilakukan pengeboran, yang nilai resitivitasnya itu yang rendah nih. Di bawah 1 itu bagus, indikasinya air gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Oke, lanjut. Nah, ini bisa kita save. Oke, gitu. Nah, kemudian satu lagi yang perlu diperhatikan, jadi di parameter configuration ini ada skemanya ya, macam-macam skema. Ini kelihatan. Ini ada 0, 1, 2, ini untuk mencari air. Jadi 0 itu untuk default, untuk seluruh dataran, kemudian 1 itu untuk dataran rendah, 2 itu untuk dataran tinggi. Ini kita coba yang 1. Nah, baru kita lihat lagi hasil pengukuran yang tadi ya. Ini di draw. Tuh, kelihatan ini agak berbeda dengan yang tadi ya. Karena di dataran rendah itu biasanya dia perlapisan. Nah, ini kelihatan nih, dari cuman sampai 40 meter ini airnya gitu ya. Di Jakarta Timur ini lokasinya. Ini rekomendasinya kedalamannya hanya 40 meter aja. Gitu. Dan titiknya di titik yang ke-80 yang bagus. Ini gitu ya. Oke, selanjutnya kita lanjut yang pakai metode elektromagnet. Nah, oke, selanjutnya kita pakai yang sensor elektromagnet ini. Jadi gunanya sensor elektromagnet ini ya untuk daerah-daerah yang seperti ini nih sebenarnya. Sudah dipelur ya. Sudah dipelur, susah ditancap-tancap. Ini gampang ditancap karena sudah dilobangi dulu. Sudah dilobangi dulu pakai pahat biar gampang gitu. Nah, kalau yang ini tinggal tempel aja. Jadi kita geser-geser, ini jadi single channel. Jadi kita menggeser satu titik ke titik berikutnya gitu ya. Keunggulannya ya itu, untuk daerah yang permukaannya udah keras ini, udah dipelur, itu gampang. Oke, salah satu kelemahannya, ini nggak bisa diukur ketika ada kabel tegangan tinggi atau mesin genset yang hidup gitu. Ini nggak bisa digunakan nih, karena hasilnya akan error ya. Gitu. Dari sisi nilai resitivitasnya. Oke, cara pertama ini kita masukkan ke alat geolistriknya. Nah, ini masukinnya ke sini. Nah, kemudian pastikan titik merah ini ketemu dengan titik merah yang di sini.
Ini ada titik merah. Nah, sampai klek. Nah, baru kita ukur ulang. Oke. Oke ya. Ini ada kedalaman, kita pakai yang 100 saja. Kemudian di sini pilih yang porcelain probe. Nah, kemudian number of measurement-nya 1. Measure. Nah, kemudian for measure. Ada dulu. Nah, ini nanti geser-geser ya. Jadi kita idealnya bisa ngukur 1 sampai 3 meter perpindahannya dari satu titik ke titik berikutnya. Biasanya saya pakai meteran nih. Tapi ini kita kira-kira aja 1 meter aja. Nah, ini lagi mau ukur. Mengukur sampai rekomendasinya 10 kali geser ya. 10 kali geser. Oke, setelah selesai di pengukuran yang pertama, ini confirm. Nah, habis itu kita pindah nih. Biasanya saya 1 sampai 3 meter. Nah, sekarang 1 meter aja berarti sekitar di sini. Alat ini digeser aja. Nah, baru kita klik measure lagi. Gitu aja. Gitu, sangat mudah ya. Jadi tinggal geser-geser. Apalagi kalau udah di permukaan yang berat, yang keras, susah untuk nusuk-nusukin elektroda pakai sensor ini. Sensor ini tuh pakai magnetotelurik, jadi dia menggunakan medan magnet untuk melihat konduktivitas satu lapisan ke lapisan berikutnya. Gitu. Nah, dengan alat ini gampang sekali nih. Dengan lokasi yang sempit sekalipun itu bisa dilakukan pengukuran. Nggak perlu tarik kabel yang panjang-panjang sampai 400 meter untuk mendapatkan kedalaman 100 meter ya. Ini udah kita confirm. Kemudian geser lagi. Nah, kemudian kita ukur. Begitu aja seterusnya, gampang. Nah, ini kalau sudah selesai, kita pindah lagi. Kemudian kalau sudah lagi, pindah sampai 10 titik. Pindah. Rekomendasinya sampai 10 kali geser ya.
Nanti jadi sistemnya kalau ada apa namanya meteran, itu sudah bisa langsung ditandain di meter keberapa, di titik keberapa yang titiknya itu bagus. Kalau pakai metode ini hanya cukup satu orang itu udah bisa mengukur geolistrik, jadi sangat efisien dari sisi tenaga ya. Oke, sudah selesai.